Bertemu lagi dengan saya, Jang Ahyar, dalam program Belajar Bahasa Korea. Pelajaran bahasa Korea kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat suku kata dalam bahasa Korea dengan huruf Hangul. Teman-teman masih ingat apa itu huruf Hangul? Saya pernah membahas tentang Hangul dalam video saya sebelumnya yang berjudul Mengenal Abjad Korea. Untuk mengikuti pelajaran ini, teman-teman harus menyaksikan video saya yang sebelumnya. Kenapa? Karena Anda harus mengenal terlebih dahulu apa itu Hangul dalam video saya sebelumnya. Baru Anda bisa mengikuti materi ini yang akan membahas bagaimana cara kita menggabungkan Hangul menjadi suku kata. Target saya dalam pelajaran kali ini akan membuat teman-teman mampu menulis nama dalam bahasa Korea dan juga akan membuat teman-teman mampu membaca tulisan yang berbahasa Korea. Perlu kita ingat bahwa dalam penulisan ataupun pembentukan sebuah suku kata, Hangul tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus terdiri dari konsonan dan vokal. Contoh ketika kita menulis nama Budi. Nah, dalam tulisan alfabet Budi ya seperti ini kan. Nah, mungkin ketika Anda ingin menulis dalam bahasa Korea, Anda tahu huruf-huruf Korea, tapi tidak tahu bagaimana cara penulisannya, mungkin Anda akan menulis seperti ini. Tapi ini salah. Ya, sangat salah sekali. Yang pernah saya bilang bahwa dalam menulis bahasa Korea itu harus terdiri dari konsonan dan vokal, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya harus seperti ini. Ya, harus seperti ini. Ini dirangkai per suku kata. Ya, berikut ini adalah jenis-jenis rangkaian suku kata dalam bahasa Korea. Seperti yang saya bilang tadi, ya, bahwa penulisan dalam bahasa Korea itu tidak bisa satu-satu, harus per suku kata. Sekali lagi saya ingatkan, harus per suku kata. Nah, berikut adalah jenis-jenis penulisan suku kata dalam bahasa Korea, ya. Nah, yang pertama yaitu suku kata yang terdiri dari dua huruf. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah suku kata yang terdiri dari dua huruf ya dalam posisi sejajar. Ya, sejajar ke samping. Ini untuk vokal-vokal yang posisinya berdiri. Nah, vokal yang posisi berdiri itu apa aja? Seperti A, O, I, E, ya. Nah, yang seperti itu. Dan berikutnya ada juga ya posisi menurun ya. Ini masih suku kata yang terdiri dari dua huruf ya. Nah, posisi menurun ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini diperuntukkan vokal-vokal yang tidur seperti O, U, E. Nah, yang seperti itu ya. Berikutnya adalah suku kata yang terdiri dari tiga huruf. Nah, ini dia adalah suku kata yang terdiri dari tiga huruf, ya, dua konsonan dan satu vokal. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini sejajar, namun konsonan yang kedua dia ditempatkan di bawah. Nah, lalu yang ini ya posisi menurun. Nah, sama seperti yang tadi, cuma ditambahkan satu konsonan di bagian bawah. Jenis suku kata yang terakhir yaitu yang terdiri dari 4 huruf. Nah, 3 konsonan dan satu vokal. Nah, jenisnya yang pertama seperti ini ya. Nah, jenisnya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat ada 3 konsonan dan satu vokal. Ini jenis yang sejajar ya. Nah, terus berikutnya jenis yang menurun. Nah, ini seperti ini ya. Ini sama 3 konsonan dan satu vokal. Untuk suku kata yang diawali oleh vokal, dalam penulisannya harus diawali oleh konsonan iyeng. Kenapa? Karena jika kita flashback pada pelajaran sebelumnya, ya, kita masih ingat dengan yang namanya konsonan iyeng. Nah, konsonan iyeng itu di awal tidak berbunyi, di akhir berbunyi eng. Nah, ini di awal bunyinya ya, nah itu dia mengikuti bunyi vokal.
ya. Dia tidak berbunyi tapi dia mengikuti bunyi vokal, ya. Nah, contoh ketika kita menulis nama Ayu. Ayu ini kan dua suku kata dari A dan U, ya. Dari A dan U, dua-duanya dari vokal. Nah, maka penulisannya seperti ini, ya. A ya yang diawali oleh iyeng dan U diawali oleh iyeng. Oke teman-teman, belajar kita kali ini sudah selesai. Dan sekarang tinggal bagaimana Anda mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari dalam program belajar bahasa Korea di part 1 ataupun part 2 ini, ya. Nah, untuk latihan Anda, sekarang Anda bisa memulainya dengan menulis nama Anda di kolom komen bawah ini, ya, dengan menggunakan bahasa Korea ataupun huruf Hangul. Oke, teman-teman, kalau Anda suka dengan video saya dalam belajar bahasa Korea, silahkan like video saya dan share ke teman-teman Anda agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ataupun langganan di bawah ini agar Anda bisa dengan mudah mendapatkan video saya. Ingat, subscribe atau langganan di bawah ini tidak berbayar, gratis, tis, 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 tis. Terima kasih. Kamsahamnida.